Shalom semua Bapak Ibu, puji Tuhan, selamat datang dan selamat jumpa lagi dalam rumah Tuhan. Tak terasa kita sudah ada di bulan Agustus ya, sudah melewati pertengahan di tahun 2025. Rasanya kayak belum lama kita acara Natalan waktu lalu, gak lama lagi ini udah persiapan Natal. Tapi puji Tuhan kita jalani hari-hari kita, hidup kita, hari lepas hari bersama dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Nah, kita akan belajar dari firman Tuhan 3 langkah mengalami kemajuan dalam hidup. Kita buka dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu bisa lihat kalau ada yang bawa Alkitab atau mau lihat ke depan bisa. Yang penting kita memahami ayat-ayat ini. Pada suatu hari berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil 1 balok dari sana supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami." Jawab Elisa, "Pergilah." Lalu berkatalah seorang, "Silakan ikutlah dengan hamba-hambamu ini." Jawabnya, "Baik, aku akan ikut." Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon dan terjadilah ketika seseorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapak itu ke dalam air, lalu berteriak-teriaklah ia, "Wahai tuanku, itu barang pinjaman." Tetapi berkatalah abdi Allah, "Kemana jatuhnya?" Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu lalu dilemparkannya ke sana, maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, "Ambillah." Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, 3 langkah untuk kita belajar dari sini ya. Bagaimana kita mengalami kemajuan dalam hidup ini. Kita lihat dulu, Elisa adalah anak murid atau pengerjanya Elia. Jadi ketika Nabi Elia terangkat ke sorga, di situ kalau di gambaran lukisan kan kita melihat kayak ada kereta yang ada apinya yang memisahkan Elia dan Elia diangkat ke sorga. Nah, sebelum Elia terangkat ke sorga, dia berkata kepada pengerjanya yang bernama Elisa, "Apa yang kamu mau dari saya untuk saya berikan?" Apa yang diminta oleh Elisa? "Saya mau jubahmu. Saya mau jubahmu." Nah, ini dia mengharapkan bukan hal materi tetapi hal rohani. Ketika dia mendapatkan jubah Elia ini, selama hidup Nabi Elia, dia melakukan mujizat 8 kali. Tetapi Elisa 16 kali dia mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bapak Ibu, suatu waktu Elisa ini sudah punya banyak anak-anak rohani, anak didiknya, orang yang belajar dengan dia, dan tempat mereka sudah mulai sesak, sudah mulai penuh. Kemudian ada yang berkata kepada Nabi Elisa, "Guru, tempat kami ini sudah sesak. Izinkanlah kami ke sungai Yordan untuk masing-masing kami potong 1 balok kayu untuk kami membangun sebuah tempat yang memadai, yang cukup untuk kami tinggal, dan tempat ini biar kami lebih lega, enggak sesak, enggak sempit seperti ini." Nah saudara, apa yang kita bisa belajar dari hal ini? Dari tempat yang sempit kemudian menjadi tempat yang lega.
Saya mengingat gereja kita ini dulu mungkin batas lebar ini ya, cuman 4,5 meter kali. Kalau orang yang lama-lama masih ada sini sangat tahu ya, kayak kereta api dari belakang sampai depan. Kita mau masuk ke sini motor aja susah setengah mati. Tapi kemudian Tuhan berkati, kita dapat membeli tanah ini dan kita menjadi lega ya. Puji Tuhan. Kemudian tahap berikutnya Tuhan berkati lagi, kita bisa punya ruang parkir. Puji Tuhan. Nah saudara, salah satu kunci untuk kita mengalami perubahan, kemajuan adalah bersedia untuk berubah. Bersedia untuk kita berubah saudaraku. Kalau dalam sisi rohani, bagaimana kita bisa maju secara rohani? Kita harus bersedia untuk berubah. Terkadang atau acap kali kita berpikir lumayan, yang penting saya ke gereja 1 bulan 1 kali sudah cukup. Bahkan ada yang lebih bilang enggak apa-apa saya Kristen kapal selam atau Kristen Natalan. Kalau Natal, tapi di sini nggak ada ya. Kebanyakan di daerah-daerah mayoritas itu biasanya Natal ibadahnya tanggal 25 dan 26. Dan tahun baru tanggal 1 dan tanggal 2. Jadi ada yang datang memang sudah beli baju baru. Nah, kemudian cuma datang yang Natal. Ada juga yang bilang Kristen Paskah, Kristen kapal selam. Kalau habis Natal tenggelam, muncul lagi baru Paskah. Tenggelam lagi muncul 6 bulan kemudian Natal. Tapi puji Tuhan di sini rajin-rajin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kadang-kadang ada orang yang berpikir cukup lumayan lah. 1 bulan 1 kali aja ke gereja cukup wes. Atau 1 minggu 1 kali ke gereja. Nah, ada macam-macam pemikiran. Tetapi kalau kita ingin lebih maju lagi, lebih dalam lagi, tentunya kita harus bersedia. Bersedia untuk berubah. Saya mau berubah, saya mau lebih lagi, saya mau melangkah jauh lebih lagi. Kalau tadinya mungkin kita tidak pernah berdoa, terjadilah perubahan di pikiran kita ya. Saya mau berubah, saya mau tambah jam doa saya. Saya mau tambah jam ibadah saya. Nah itu datang dari hati kita yang mau bersedia. Secara rohani. Secara rohani kalau kita masih hidup di dalam dosa ya, kemudian kita dapat peringatan dari Tuhan membuat kita lebih mengerti lagi. Kalau saya begini terus saya akan mati, saya akan masuk neraka. Saya bukan menakut-nakuti Bapak Ibu, tapi firman Tuhan mengajarkan seperti kita belajar dari seorang anak yang terhilang di Lukas 15. Saudara, ada seorang anak yang terhilang ketika dia minta, "Papa, Mama, mana bagian hartaku?" Kalau ada 3 anak, bagilah 3, misalnya seperti itu ya. Papanya enggak pelit dan dia tidak memaksakan hak kehendaknya. Dia bilang, "Ya udah, kamu udah mau minta ini, ambil, silakan." Tapi apa yang dilakukan oleh anak yang bungsu ini ya, dia terima harta itu, dia jual, kemudian dia pergi ke kota, di sana dia berfoya-foya dan harta itu habis. Ketika habis harta itu, tadinya banyak harta, banyak teman, ada uang, ada teman, gak ada uang, lewat semua. Itulah manusia.
Kalau sobat yang sejati menjadi saudara dalam walaupun kesukaran. Nah saudara, ketika anak yang bungsu ini terhilang dan sudah tidak punya apa-apa, sudah lapar, dia kerjalah. Bayangkan orang Yahudi, dia harus memberi makan makanan babi. Itu sebuah hal yang najis, tapi terpaksa. Tidak punya skill, tidak bisa kerja. Selama ini mungkin manja ya. Jadi hati-hati dengan anak manja yang tidak mau bisa bekerja dan tidak bisa mandiri. Ketika jauh dari orang tua atau orang tua meninggal, hati-hati. Mampu gak melanjutkan hidup sendiri. Nah, ketika dia cuma tahu kasih makan babi, mau makan makanan babi itu pun dibilang gak boleh, jangan. Pada titik ini dia mengalami perubahan. Pertama tentunya perubahan pikiran. Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, Lukas 15 ayat 17 yang saya ceritakan, kita lihat Lukas 15 ayat 17 berkata begini. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Lalu katanya, ia menyadari keadaannya. Pertama, bersedia berubah. Menyadari bahwa kalau saya tidak berubah, saya bisa mati. Ini yang dialami oleh anak yang terhilang. Sama dalam situasi kondisi rohani kita ya. Kalau kita tetap hidup di dalam dosa, dan kalau ada datang suara dari Roh Kudus mengingatkan, ingat kamu harus berubah. Kamu harus bersedia berubah. Kamu harus menanggalkan dosa-dosa yang Tuhan gak suka. Tuhan mengasihi engkau, tetapi Tuhan membenci dosa itu. Nah, ketika datang hal ini, pertama ada perubahan pikiran. Untuk kita mengalami kemajuan, kita harus berubah. Amin. Berubah. Puji Tuhan. Mungkin AC ini bisa dihidupin ya. Ini enggak hidup ya. Hidup. Oh ya. Nah saudara, mengalami perubahan pikiran. Jadi pertobatan itu dalam bahasa Grekanya metanoia. Metanoia artinya perubahan pikiran. Menyadari saya ini butuh Tuhan, saya ini berdosa. Kalau saya tidak berubah, saya bisa mati, saya bisa binasa, saya bisa masuk surga, masuk neraka. Bersedia untuk berubah. Tapi orang yang tidak bersedia itu bukan salahnya Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata datang, jika engkau mengeraskan hatimu, jika engkau mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Haleluya. Pertama-tama itu perubahan pikiran. Makanya pertobatan itu mengandung 3 unsur. Pikiran, perasaan, ini bicara hati. Pertama ketika kita menyadari saya bersalah, saya berdosa. Kemudian di hati kita merasa saya butuh Tuhan. Kalau saya begini-begini terus, mau jadi apa saya ke depan? Kemudian 3 hal ini, yang ketiga tindakan, sikap. Gak ada artinya kita cuma sampai di pikiran, gak ada artinya cuma sampai di sini, tetapi kita tidak melangkah. Makanya anak yang terhilang ini ketika dia menyadari, dia merasa saya butuh Tuhan, saya butuh pertobatan. Dan dia tinggalkan hal yang lama, dia kembali pulang, balik kepada Bapa.
Dan ternyata Bapak kita yang baik, Dia nggak lihat masa lalu kita, pelanggaran kita, kesalahan kita. Dia menunggu dengan penuh kasih. Ketika anaknya yang sudah terhilang ini habis-habiskan harta, pulang, Dia datang dan merangkul. Itulah Bapa Sorgawi yang penuh kasih. Tapi rahasia secara rohani untuk kita dapat melangkah lebih maju, bersedia berubah. Amin. Menyadari saya harus berubah. Saya harus berubah. Kalau saya gini-gini terus mau jadi apa saya ke depan? Saya sebagai kepala rumah tangga, saya harus bersedia berubah demi keluarga saya, demi hidup saya, demi masa depan. Puji Tuhan, mumpung masih diberikan kesempatan. Itu secara rohani, secara hal-hal yang kita jalani hari-hari ini, bagaimana kita bisa melihat perubahan ke depan, hidup yang lebih baik, hidup yang lebih naik level. Tentunya harus bersedia berubah. Saya sudah pernah ceritakan kali ya, ada seorang guru di apa ini yang di arah Igir-Igir. Itu teman latihan bulu tangkis dulu ya. Dia pernah ngelatih Valen. Dia jadi seorang sarjana dan menjadi guru. Saudara, dia ceritakan masa hidupnya dia dari kecil. Dia bilang, dia panggil saya Om. Saya ini dari keluarga susah Om. Papa saya, kami tinggal di desa sana, dia tunjuk. Tapi saya lupa nama desa. Kami tinggal di desa sana Om, di gunung, susah sekali Om. Papa saya pemulung. Tiap hari harus bekerja, cari, berusaha, mengais supaya kami bisa makan. Dan saya berjuang. Saya harus berubah supaya masa depan saya lebih baik. Dia berusaha sekolah, dia bekerja. Dia bilang waktu saya kuliah, saya bisa kuliah. Saya datang di perpustakaan, saya datang di percetakan. Itu kertas-kertas yang bekas fotokopian itu, kan belakangnya nggak dipakai. Itu saya minta. Saya minta, kemudian saya balik gini, belakangnya yang masih kosong-kosong, itu buat catatan saya. Nggak mampu saya beli buku Om. Tidak mampu, dia bilang betapa susah keluarga kami. Tapi saya mau berjuang Om. Dan waktu itu dia sudah menjadi guru tetap. Dan menjadi sarjana. Dan sudah punya tempat. Saya salut dengan perjuangan hidupnya. Ada banyak kesaksian-kesaksian ketika seseorang bersedia berubah. Kalau saya begini-begini terus, mau jadi apa saya ke depan? Ada tulisan dari Albert Einstein ya. Dia bilang seseorang yang melakukan rutinitas terus, kemudian berharap mendapatkan hasil yang berbeda, itu sama dengan orang bebal. Artinya ketika sesuatu yang rutinitas kita buat dan kita tidak buat terobosan untuk sebuah kemajuan, itu salah. Nah, bersedia enggak, apalagi yang muda-muda, keluarga muda ini yang masih diberi kekuatan maksimal, otak yang masih kuat berpikir, kaki yang masih lincah untuk lari, bekerja. Pernah enggak kita berpikir bagaimana kita ke depan? Bersedia untuk berubah. Saya sempat waktu masa bujangan ada fase-fase kayak mau kerja itu malas ya.
Tapi kemudian datang pemikiran ini, saya harus berubah. Saya harus membangun masa depan saya. Dan saya mengubah cara hidup saya, cara pandang ke depan. Saya tidak pernah bercita-cita untuk jadi pendeta. Tapi ada Tuhan bawa sampai kepada panggilan itu. Tapi untuk kita mau melihat kemajuan dalam hidup kita, tentunya kita harus belajar, bersedia, saya harus berubah. Kalau dalam hal rohani kita masih belum bertobat, harus bersedia bertobat. Mungkin kita malas, ya bersedia rubah dari kemalasan jadi rajin. Nah, yang kedua, berani menghadapi kesulitan. Perubahan itu enggak enak. Ketika rombongan Nabi ini pergi ambil kayu di tepi sungai Yordan, ada banyak kesulitan-kesulitan. Mau pikul kayu itu berat, Bapak Ibu. Tidak mudah. Mau potong kayu itu, waduh, capek. Kalau secara daging, aduh, capek. Tapi untuk membangun, mendapat tempat yang lebih lega, bersedia menghadapi kesulitan. Kerja itu capek. Belajar itu capek. Tapi bagi yang muda-muda lebih baik capek sekarang ini. Kalau kita ingin melihat perubahan ke depan. Amin. Saudara, ada orang yang demi merubah masa depan bayar harga. Ada yang jadi TKI, TKW. Bayangkan bayar harga, terpisah dari keluarga bertahun-tahun. Untuk apa? Ingin mengubah kehidupan. Sehingga orang yang bisa tahu memanage keuangan, jadi di sana ada yang sudah bisa beli sawah, bangun rumah, bangun tempat kerjaan. Tapi bekerja pun di tempat yang lumbung, artinya banyak uang. Tapi kalau gaya hidup kita juga nggak benar, ya nggak cukup. Saya berkunjung ke sebuah keluarga di satu daerah dan kami diajak makan waktu itu. Keluarganya ada di Amerika bekerja. Dia cerita, oh si A, puji Tuhan dia belum lama di Amerika sudah bisa beli sawah, bangun rumah. Berhasil. Itu berapa belas tahun lalu ya saya ingat cerita ini. Tapi kemudian dia cerita, si B sudah lebih lama di sana, bekerja di sana tapi tidak punya apa-apa. Setiap dapat hasil langsung foya-foya. Jadi sampai sekarang ini yes podo ae. Nah saudara, berani menghadapi kesulitan. Tidak mudah. Proses orang bekerja, saya ngobrol dengan jemaat-jemaat, proses bekerja perintisan, memulai itu enggak mudah, banyak hal yang sulit. Bahkan orang-orang yang berhasil sekarang ini banyak mengalami kegagalan. Gagal tapi bangkit lagi, gagal tapi bangkit lagi. Itu biasa. Kita benar-benar gagal kalau kita benar-benar tidak mencoba lagi. Bersedia menghadapi kesulitan. Kalau dalam hal rohani, hari Minggu, apalagi hujan-hujan ya, duh enak naik bobok terus ya. Tapi orang yang bersedia berubah, bersedia menghadapi kesulitan, saya harus bertindak. Saya harus mendekat sama Tuhan. Saya harus intim dengan Tuhan. Saya harus menikmati berkat dari rumah Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Tuhan berikan saya kehausan, kerinduan. Daging ini maunya jadi orang kaum rebahan, baring, main HP, nonton. Itu daging. Tapi manusia roh kita, rohani kita, kamu harus melangkah. Kamu harus bangun. Bersedia, harus bertindak.
Dan saya salut Bapak Ibu semua mengambil hal ini, melakukan hal ini. Puji Tuhan. Tetap semangat, amin. Puji Tuhan. Saya ingin baca dalam Mazmur 126 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Orang-orang yang menabur, ayat 5 lihat, orang-orang yang menabur dengan mencucur air mata. Ketika Bapak Ibu bersedia, mau capek bayar harga, datang berdoa kepada Tuhan, itu sebuah pengorbanan perjuangan. Doamu itu tidak sia-sia. Amin. Karena saya pendeta ya banyak pengalaman di kepelayanan ya. Kami waktu sekolah dulu di Beji, ada beberapa teman kami, kelompok ya. Kadang kami doa puasa 3 hari 3 malam. Dan kemudian tengah malam jam-jam 11 apa jam 12, rombongan kami ini udah terbiasa, kami datang ke aula, ke gedung, berdoa tengah malam situ. 1 jam. Saya melihat beberapa teman-teman kami yang biasanya melakukan hal ini. Dan saya melihat rata-rata semua yang melakukan hal ini Tuhan pakai di beberapa daerah secara luar biasa. Jadi bukan dengan logika saja, tetapi benar-benar mengandalkan Tuhan. Di saat orang lain tidurnya ada orang yang berdoa. Itu bersedia membayar harga. Kenapa orang lain mengalami kemajuan? Yang lain mungkin masih tidur. Ini kalau dalam pekerjaan. Tapi sudah bangun pagi. Ada yang kalau mungkin sistem sekarang berbeda ya. Tapi orang yang bangun sebelum matahari terbit. Kemudian bekerja, itu banyak diberkati Tuhan. Dan itu bersedia bayar harga. Ada kesulitan-kesulitan. Mengubah hidup, mengubah masa depan. Kesulitan itu kadang gak dianggap orang. Gak dihargai orang. Dilecehkan, diremehkan. Tapi itu proses. Kalau hari ini engkau sedang menabur dengan mencucurkan air mata. Ketika kita berjalan dalam jalannya Tuhan, satu waktu kita akan menuai dengan sorak-sorai. Amin. Tidak gampang menabur dengan mencucurkan air mata. Di sini orang-orang banyak lah di sini yang baik. Ini kalau dalam hal menabur dan menuai, terkadang mungkin di kantong kita, aduh Tuhan, bagaimana ini mengelola keuangan kita. Tapi kita masih menabur lagi. Tuhan yang gantikan hal itu. Kami belajar dalam melayani, dalam apapun. Terkadang situasi ini banyak kali kami hadapi. Belajar apa yang kita bisa lakukan. Saudara, seperti kemarin kami ada tamu Bapak Ibu yang 2 mingguan ini ya. Ini hal kecil sih. Kebetulan kasur-kasur di sini dipinjam sama
CC ya di Sumber Jambe karena mereka reuni waktu lalu. Aduh, ada tamu keluarga-keluarga. Sampai saya bilang ke istri, ayolah mam, kita pinjam kasur ke siapa kek, mau ini ada tamu berapa orang ya, 5. Istri saya bilang malu pak, gitu. Kemudian dia ajak, jadi kasur yang kamu pakai, ya udah dia relakan nih, kasih buat anak-anak remaja semua, mereka pakai di ruang serbaguna. Gak apa-apa, kita ngalah di kamar dengan apa adanya. Saudara, hal-hal seperti ini artinya mungkin dalam hal yang lain, pengalaman yang lain. Tapi hidup kita ada banyak hal. Ketika kita belajar menabur hal-hal yang baik dalam cara berbicara, dalam banyak sikap. Satu waktu Tuhan bilang dari firman Tuhan, akan menuai dengan sorak-sorai. Amin, puji Tuhan. Yang terakhir, satu poin cepat lagi. Bersedia memikul tanggung jawab. Berani memikul tanggung jawab. Galatia 6 ayat 5, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggung jawab sendiri. 1 Petrus 4 ayat 5, tetapi mereka harus memberi pertanggung jawab kepada Dia atau Tuhan yang telah siap sedia menghakimi semua orang yang hidup dan mati. Ketika sedang memotong kayu, kapak itu besi kan, kapak. Tiba-tiba lepas, mata kapaknya ini jatuh ke sungai. Kemudian para pengerja ini berkata, "Guru, kapak itu hilang. Itu barang pinjaman, bagaimana ini?" Dia rasa terbeban karena dia tahu ini barang pinjaman dan harus mengembalikan. Tetapi ada Elisa potong kayu sebatang, kemudian dia lempar ke tempat di mana kapak itu jatuh dan kapak itu muncul. Itu sebuah mujizat. Tetapi ini kita sedang berbicara tentang bersedia melakukan, bersedia bertanggung jawab. Nah, artinya begini, orang yang bertanggung jawab adalah orang yang bisa diandalkan. Yang kata-katanya bisa dipercaya dan tindakannya konsisten dengan apa yang ia janjikan dalam hidup. Kepercayaan adalah salah satu aset paling berharga yang bisa kita miliki, dan itu dibangun melalui tindakan-tindakan yang bertanggung jawab, berani menanggung konsekuensi. Jadi orang kalau ingin melihat perubahan ke depan, ada kemajuan ke depan, berani bayar harga, bersedia menghadapi kesulitan, dan berani bertanggung jawab. Di dalam tanggung jawab itu bisa dipercaya dan bisa konsekuen. Halo? Setiap tindakan kita, biar kita lakukan sendiri, itu dampaknya ke keluarga dan masyarakat dan gereja. Jadi hidup kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan, di hadapan sesama. Dan orang-orang yang hidup yang punya tanggung jawab, inilah yang saya percaya Tuhan akan mengubah hidupnya ke depan, lebih maju lagi, lebih maju lagi. Jadilah pribadi-pribadi yang bertanggung jawab secara rohani dan secara sosial di mana kita tinggal dan berada. Ketika misalnya saya melakukan sebuah kesalahan, dampaknya itu banyak. Saya sebagai gembala sidang, kalian akan menilai. Istri akan menilai, anak-anak akan menilai, masyarakat akan menilai, korps kami akan menilai. Tanggung jawab. Ketika seorang anak melakukan sebuah kesalahan, apakah cuma dia sendiri yang mengalami dampak?
Papa mama akan meneteskan air mata, keluarga akan susah. Jadi hidup kita ini ada keterkaitan satu dengan yang lain. Tapi kalau kita melakukan hal yang positif, itu juga akan berdampak ke semua. Anak siapa itu ya? Waduh, anak itu bertanggung jawab, hebat. Saya senang dengan anak itu misalnya ya. Siapa yang dipercayakan itu? Waduh, dia kalau dikasih tanggung jawab memang mantap. Anak siapa itu ya? Nah, itu terbawa semua. Tapi kalau kita pengen maju secara rohani, pagi ini Tuhan ingin ajarkan kita belajar hidup bertanggung jawab. Apapun yang Tuhan percayakan, dimanapun kita ditugaskan, dimanapun kita dipercayakan, belajar menjadi anak Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Semua yang hadir, anak-anak yang sudah bisa ikut silakan. Tetapi dalam kendali kontrol orang tua ya. Supaya kita berjalan tertib dan lancar. Bapak Ibu, mari kita semua berdiri. Saya mengundang para pelayan Tuhan semua maju ke depan. Haleluya, haleluya. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, tubuh dan darahmu, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Tubuhmu dan darahmu, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, sucikan, sempurnakan hidup kami. Bapak Ibu, poin yang ketiga, bersedia bertanggung jawab. Kapak yang hilang, yang masuk ke dalam air itu, rombongan Nabi yang muda ini berkata, itu barang pinjaman. Saudara, napas kita ini dikasih pinjam sama Tuhan. Satu waktu Tuhan akan ambil lagi. Makanya ketika seseorang meninggal, rohnya kembali kepada yang mempunya. Tapi kalau dia hidup dalam dosa, jiwanya kemana? Tidak bersama dengan Tuhan. Semua barang pinjaman. Kita punya talenta bekerja, kita punya talenta, karisma. Itu semua titipan. Satu waktu Tuhan akan ambil. Tidak ada yang abadi. Satu waktu di Petrus tadi berkata kita akan menghadap Tuhan, mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama di bumi. Tapi saya percaya kita mau belajar untuk hidup lebih bertanggung jawab di hadapan Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat pagi hari ini kami telah menerima firman-Mu.
Tanamkan kebenaran ini dalam hidup kami. Kami ingin berubah Tuhan. Kami ingin lebih baik lagi, kami ingin lebih maju lagi. Sebab ada hal-hal yang kami harus bertanggungjawabkan kepada Tuhan kelak nanti. Semua yang Tuhan titipkan bagi kami. Ya Tuhan, saatnya kami akan menyatu dengan Tuhan dalam tubuh dan darah-Mu. Engkau ada dalam kami dan kami di dalam Tuhan. Dan kami percaya ketika darah-Mu Tuhan menyatu dengan kami terus, kami disucikan. Ada kuasa dalam darah-Mu, ada kuasa dalam bilur-bilur Tuhan Yesus. Ada mujizat, kesembuhan, kekuatan, kemenangan, keberkatan. Tutup bungkus kami dalam kuasa darah Yesus. Terima kasih. Sucikan kami hamba-hamba-Mu yang akan membagikan tubuh dan darah Yesus. Sucikan kami semua yang akan menikmatinya. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus, kami terima perjamuan Tuhan pagi ini. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Yesus, Kau telah menebus hidupku dengan salib-Mu. Yesus, berikan segala hormat dan kemuliaan. Haleluya, puji Tuhan. Glory, haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan.
Uri haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita mengangkat dengan tangan kanan kita roti yang ada di tangan kita. Puji Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa kita makan. Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur. Terima kasih buat mujizat. Terima kasih buat Engkau yang menyatu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat pertolongan Tuhan. Terima kasih buat kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus kami kuat bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidup, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu, suara-Mu tuntunku lewati api, tuntunku lewati api. Dalam gelap Kau ada bagiku, Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu sepanjang hidup, sepanjang hidupku Kau setia. Oh, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Kebaikan-Mu, kebaikan-Mu.
Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah dan menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kami berterima kasih buat kebaikan-Mu. Kami berterima kasih buat kemurahan Tuhan. Kami berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Bapak Ibu silakan duduk.